Halo semuanya, balik lagi di podcast Inaba TV bareng saya Putra. Dan pada hari ini kita kedatangan seorang entrepreneur dan mahasiswa Inaba juga. Boleh dong dikenalin Kang ke kamera? Hai, saya Fajar Azhar Nugraha, biasa dipanggil Kang Azhar. Oke, saya manggilnya apa nih? Kang Azhar aja. Boleh, Kang boleh. Azhar, oke. Apa ya? Buat temen-temen nih yang mungkin tertarik nih, boleh dong di-share pengalaman awalnya nih. Kan banyak nih Hmm. teman-teman mungkin yang pas sudah lulus mau cari kerja atau kayak gimana. Nah, Akang ini kan kebetulan seorang entrepreneur. Hmm. Jalanin bisnis lah, bikin bisnis lah. Nah, Hmm. gimana sih perjalanan awalnya? Kenapa sih pengen ya bikin bisnis kayak gitu? Jadi entrepreneur gitu. Kenapa? Nah, dulu tuh waktu SMA ya. Ya. SMA itu saya mulai kenal agama lah dikit-dikit ya. Nah, SMA itu saya mau nikah. Oke. Tapi nggak diizinin nikah sama orang tua karena kan belum punya penghasilan waktu itu kan. Ya. Nah, saya pikir kalau kerja ya siapa yang mau ngegaji gede saya kan kalau Oke. lulusan SMA ya. Ya kalau ngegaji banyak yang mau. Ya, Tapi betul. kalau ngegaji gede kan Ya, siapa yang mau kan gitu. bener. Nah, makanya kayaknya saya harus jadi pengusaha gitu. Makanya disitulah di SMA itu saya mulai mulai usaha lah, tapi seriusnya waktu ketika lulus gitu. Ya itu alasannya sebenarnya. Lulus. Oke. Emang udah niatnya saya nggak mau kerja kantoran ngikut orang gitu ya. Emang prinsipnya nggak mau ngikut orang. Sebenarnya bisa aja mau, tapi kalau bayarannya gede. Oke. Kalau kalau bayarannya kecil terus sibuk, Ya. kayaknya nggak mau. Tapi kalau bayarannya gede tapi nggak sibuk ya boleh lah, boleh. Oke. Aku mau bacain dulu nih buat teman-teman ya. Salah satu apa ya berita lah atau dari Times Indonesia. Dari segmennya ekonomi nih. Raih ratusan juta rupiah hanya jualan via WhatsApp. Bisa kok. Nah, boleh dong diceritain nih. Jualan emang dari WhatsApp doang bisa kayak gimana sih, Kang Azhar? Oh iya, jadi dulu waktu lulus kuliah nih, saya backgroundnya dulu ya. Ya. Lulus SMA bukan kuliah, kan saya nggak mau kuliah. Saya inginnya langsung usaha. Nah, tapi kan eh, orang tua inginnya saya kuliah. Ya. Nah, makanya waktu itu saya cari cara, ada nggak ya kuliah yang cepat gitu ya, yang cepat sambil saya usaha Ya. gitu. Dan saya nggak mau di Bandung waktu itu, biar nggak kelihatan usahanya. Karena kan kalau ketahuan orang tua pasti disuruhnya fokus kuliah kan gitu. Ya, betul. Nah, makanya waktu itu saya cari info, ternyata dapat info ada waktu itu kuliah cuman 1 tahun D1 Ya. di Jakarta. Ternyata jurusannya itu manajemen bisnis. Oke. Nah, disitulah saya nego sama orang tua. Oke, saya mau kuliah gitu ya. Nah, sebenarnya orang tua itu maunya saya kuliahnya di negeri. Ya. Ya waktu itu ya orang tua daftarin saya SBMPTN ya. Ya, betul. Jangan itu ya. Jadi orang tua yang daftarin, bukan saya yang mau gitu. Karena ya orang tua tuh bilang ya udah kalau nggak mau kuliah tunjukin bahwa kamu bisa masuk, Ya. biar orang tua nggak malu ke teman-temannya. Oke. Akhirnya ikutlah saya SBM itu. Alhamdulillah keterima di Unpad. Ya. Nah, keterima di Unpad tapi saya nggak ambil. Oh. Ya akhirnya orang tua kan bangga tuh, anak saya Yeah, keterima gitu. yeah. Ya udah sok doi lah kuliah di situ katanya gitu. Akhirnya saya kuliah di yang Jakarta itu swasta. Oke. Nah disitulah saya mulai belajar ilmu bisnis juga kan, salah satunya. Sebenarnya saya udah cobain banyak platform ya, Facebook, Yeah. Instagram. Dulu belum ada, mungkin udah ada TikTok tapi nggak terkenal ya dulu ya. Yeah. Nah, terus ternyata memang yang paling simple itu WhatsApp. Ya. Modal minim, paling simple. Nah, akhirnya saya coba tekuni. Ya, alhamdulillah dalam kurang lebih waktu 1 tahun lah, atau 1 tahun kurang. Nah, di situ dapat 100 juta pertama saya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Rentan 1 tahun dari nol nih, Kang. Dari sebenarnya saya ada bisnis Ya, lain betul. ya, bisnis lain. Ya. Tapi kalau benar-benar fokus dari WhatsApp, Ya. gitu, fokus dari WhatsApp ya 1 tahun Rentannya itu 1 tahun. kurang lebih Wes. 1 tahun itu. Keren banget. Oke, berarti sebelum masuk Inaba nih,
Jauh Sebelum itu ya. sebelum saya nikah juga. Oke, berarti kan sekarang Akang semester berapa kalau boleh tahu? Saya semester 6. Saya semester 6, Akang. Oke. Gimana nih cara bagi waktunya nih? Seorang yang udah entrepreneur, jadwalnya kan bisa diatur sendiri kayak gimana? Nah, gimana sih cara ngebaginya sama kuliah? Dari Akang deh. Jujur dulu, waktu dulu saya merintis sebenarnya, pengusaha itu kan sibuknya di awal. Ya, betul. Kalau udah jalan bisnisnya ya nggak terlalu sibuk lah. Ya. Jadi dulu waktu saya merintis, waktu saya di Jakarta itu, jujur saya nggak mentingin kampus ya. Ya. Saya nggak mentingin kuliah karena memang goal saya kan sebenarnya saya ingin nikah muda waktu itu. Jadi saya fokus gimana caranya pendapatan saya bisa di-approve oleh orang tua untuk menikah gitu. Oke. Nah, jadi ya saya fokusnya memang ke Ke goals itu dulu. ke ya? goals itu Oke. sampai saya dapat SP3 di kampus karena sering bolos. Yang Jakarta itu kampus Yang di Jakarta Jakarta, karena kan di Jakarta itu saya bukan kelas karyawan ya. Kalau Oke. di Inaba ini kan saya kelas karyawan, Ya. jadi nggak sering-sering ke kampus juga nggak masalah. Iya, betul. Kalau itu kan saya harus ke kampus terus, Ya. dan saya tuh emang ada jatah bolos tiap bulan, Oke. emang dijatah. Tapi beberapa kali lebih sampai saya kena SP3 gitu. Tapi ya perjalanan ya, dan bangganya saya itu waktu SP2 itu karena saya umroh, bolos itu saya umroh Iya. gitu. Nah, jadi itu cara bagi waktunya ya, saya fokus di bisnis. Saya fokus di bisnis, kuliahnya saya kesampingin. Kesampingkan. Yang penting wajib-wajibnya Sudah terpenuhi, ya, terlaksana gitu. Oke, kalau kan tadi WhatsApp nih. Nah, sekarang masih aktif gak sih di WhatsApp ini, atau ada beralih bidang nih dari entrepreneurnya gitu? Sebenarnya WhatsApp itu mau bisnis apa aja kepake. Betul. Karena kan orang sekarang komunikasi sekarang semua pakai WhatsApp ya. Ya, betul. Kalau dulu zaman BBM ya pakai BBM. Oke. Sekarang zamannya WhatsApp ya, semua orang pakai WhatsApp. Jadi mayor atau minor kita pakai WhatsApp tetap bakal kepake. Bahkan deal-dealan lumayan besar itu biasanya dari WhatsApp betul. gitu. Jadi apapun bisnisnya gitu, mau bisnis saya yang dulu atau bisnis saya yang sekarang, deal gedenya itu dari WhatsApp. Oke. Nah, kalau yang bisnis sekarang yang baru running kan, ada yang baru gak? Atau yang lagi ditekunin banget nih? Boleh disebutin dong bisnisnya apa? Saya sekarang fokus di kontraktor. Di kontraktor. Cuman saya mau mulai lagi bisnis marketing Ya. gitu. Cuman kemarin itu kenapa saya memutuskan berhenti marketing, karena saya menjalankan marketing itu sendiri. Oke. Jadi makin saya, istilahnya ya, makin pendapatan saya tinggi, Ya. makin waktu saya nggak ada. Betul. Saya pernah sampai usaha itu sehari 22 jam sehari. Dan 22 jam tuh bener-bener kerja aja. Bener-bener WhatsAppan aja Oke. gitu. Ya paling ya seling buang air, Ya. seling makan, Ya. sholat kayak gitu doang ya. Oke. Sisanya bener-bener pure Kerja usaha, ya, usaha. gitu. Nah, itu kan capek ya. Jadi saya sekarang lagi buat sistem gimana tetap marketing jalan, tapi bukan saya yang jalanin. Oke. Jadi saya coba pakai karyawan dan lain sebagainya. Pernah gak sih kepikiran saya mau bikin usaha A, terus mau bikin usaha, udah beres A-nya, usaha A-nya, saya mau bikin usaha C. Pernah gak sih bingung milih usaha apa yang mau dijalanin selanjutnya gitu? Pernah gak sih ada di tahap bingung banget gitu? Kalau bingung yang mulai yang mana dulu, Iya, betul. ya mungkin iya pernah Ya. gitu. Tapi ya kita kan bisa sholat istikharah ya untuk nentuin yang mana dulu. Nah, ternyata sebenarnya apa yang kita pikirin itu realitanya nggak seburuk itu. Jadi Oke. banyak bisnis yang saya mulai dulu, sebelum mulai itu saya tuh selalu mikirnya pahitnya dulu. Ya. Pahit bangetnya dulu. Akhirnya kan di situ yang bikin kita maju atau mundurnya tuh Ya. sangat-sangat hati-hati gitu ya. Jadi nggak langsung gas-gas gitu ya. Ya, Nah, betul. tapi seiring berjalannya waktu, setelah kita coba beraniin diri untuk itu, ternyata nggak seburuk itu gitu. Nggak seburuk itu. Yang realita kenyataannya malah
lebih banyak manisnya. Tapi Lebih bukan banyak, berarti kita ya kalau Ya, kalau kepikiran bisnis langsung mikir ya manisnya. betul. Oh, kalau kayak gitu banyak kecewanya. Ya. Pasti banyak kecewanya. Oke, tetap kita lihat pahitnya, Kita lihat baiknya. tapi kita tetap positif, tetap bisa gitu yakin bahwa kita bisa dapat manisnya gitu. Ya, kita mikir pahitnya Ya, betul. untuk siap kalau pahitnya itu ternyata datang, kita Terjadi. siap Ya, betul. gitu. Tapi bukan berarti kita mikir pahitnya akhirnya kita mundur dan gak pernah jalan gitu, gak pernah mulai gitu. Kalau dari mulai usaha nih, pernah nggak sih ada apa ya, momen paling gila lah gitu yang di luar batas atau di luar akang nih? Aku sebelumnya belum pernah nih kayak gini, tapi lewatin batas diri akang sendiri buat mulai bisnis. Ada nggak sih, Banyak, Kang? banyak. Boleh dong di-share. Ya kayak saya tidur 2 jam sehari itu kan di luar nalar ya. Ya, betul. Itu kan orang, saya termasuk orang yang tidurnya cukup ya. Oke. Jadi 8 jam, 6 jam, 7 jam. Nggak pernah yang 2 jam Ya, dalam sehari, bahkan 1 jam dalam sehari. Tapi anehnya ketika kita sudah punya tujuan dan kita komit dengan tujuan itu, Ya. itu kita tidur 1 jam, 2 jam sehari itu rasa ngantuk nggak ada. Jadi bukan kita maksain untuk nggak tidur, Ya. tapi memang ngantuk juga enggak. Ngantuk juga nggak? Enggak. Jadi ya mungkin ya kalau dokter mungkin tahu lah Ya, ada hormon tahu. apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan saya bukan dokter. Ya. Intinya ya saat itu ngantuk juga enggak. Jadi Oke. bukan wah hebat nih, Kang Azhar tidurnya sejam 2 jam dalam sehari gitu ya. Ya sebenarnya itu ya mungkin ada dorongan dari diri sendiri juga yang bisa membuat kayak gitu. Tapi kalau disuruh ngulang saat ini tidur sejam 2 jam kayaknya ngantuk saya. Betul. Tapi ada ngaruhnya nggak sih, Kang, ke akang sendiri, ke kesehatannya gitu? Tetap bisa ngejaga ritme kerjaannya itu, atau bakal keteter tuh karena tidurnya kurang juga? Dulu ini ada pernyataan bagus waktu saya di kampus Ya. bisnis itu ya. Dia bilang begini. Salah satu mentor bisnis itu dia bilang gitu. Belum sukses kalau laki-laki ya, belum sukses kalau belum tipes. Betul. Tapi tipesnya bukan karena makan sembarangan, Ya. tapi tipesnya itu karena memang kurang tidur. Ya. Luar biasa gitu. Nah, jadi itu kalau kata mentor. Tapi kalau untuk perempuan bukan belum sukses kalau belum tipes. Kalau perempuan itu belum sukses kalau belum penyakit kuning. Apa Ada tuh tuh? penyakit kuning tuh. Apa tuh? Saya lupa apa istilahnya, tapi intinya penyakit yang Oke. bikin Yeah. kulit kuning, Yeah. mata kuning kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya intinya ya kita bukan harus jadi orang penyakitan. Tapi maksudnya ya kita emang harus sungguh-sungguh gitu. Ketika kita menjalankan sesuatu tuh harus sampai sungguh-sungguh gitu. Jangan cuman semangat di awal ya. Ya, benar. Kan banyak anak muda sekarang tuh yang semangat di Semangat di awal, awal. ternyata baru juga Ya. misalnya jualan ya kan, Ya, saya betul. basicnya jualan marketing. Misalnya kita baru ditolak 10 orang 20 orang langsung Ya. bilang aku nggak bakal jualan. Ya, betul. Padahal kalau mau tahu waktu saya merintis dulu, saya nawarin 1000 orang baru laku 1. 1000 orang laku 1, bayangin coba. Nah, ada nih, Kang, fenomena banyak anak-anak muda ya, terutama ya anak-anak muda lah ya, saya nggak mau mensudutkan Gen Z juga. Nah, banyak yang mau buka usaha dan cuman posting coming soon doang nih. Pas usahanya udah jalan, udah mulai nyemplung lah ke dunia usaha tersebut, udah emang banyak seperti itu, Kang. Nah, gimana sih pendapat Akang, dan gimana sih cara kita agar terus tetap lanjut, tetap ada rasa semangatnya itu menjalankan bisnis terutama ya, dan itu yang dipegang sendiri gitu? Tiap orang beda-beda ya. Jadi ada orang yang bakal sungguh-sungguh ketika dia memegang uang orang lain. Tuh. Itulah kenapa kalau misalnya ada yang bilang bisnis itu bagusnya ada investor. Benar. Nah, jadi tapi investor ini jangan orang tua sendiri. Oke. Karena kalau orang tua sendiri nggak dibayar ikhlas. Benar. Iya kan? Ya. Jadi ya pakailah investor yang menakutkan. Tapi Oke. saya tidak menyarankan riba di bank, enggak. Oke. Tapi maksudnya ya coba ke misalnya ke saudara yang bakal nagih terus-terusan, atau teman yang bakal nagih terus-terusan. Tapi jangan
ke teman sahabat yang baik yang nggak apa-apa kalau Oke. nggak dibayar. Dan ini nggak untuk semua orang ya, ini untuk yang berlaku untuk yang dia bakal sungguh-sungguh kalau pegang uang orang. Ya. Tapi ada juga yang sebaliknya, dia pegang uang orang malah nggak sungguh-sungguh. Ada juga yang malah mikirnya, nggak apa-apa rugi uang orang ini. Ada yang kayak gitu kan? Ada. Akang pernah sendiri justru ibaratkan ya, jadi ngeinvestorin orang, pernah seperti itu? Berarti pengalaman dong. Iya, ya ada yang kayak gitu. Ada gitu. Jadi tergantung tipenya. Kalau tipe orangnya, wah dia sayang nih Ya. kalau uang dia hilang rugi, maka ya bagusnya dia pakai seluruh aset dia. Kayak dulu saya waktu di awal merintis bisnis, itu modal saya itu saya jual motor, beli produk. Oke. Jual motor, beli produk. Gitu. Oke. Jual laptop, beli produk. Ya. Jadi nggak punya laptop, nggak punya motor, punyanya produk. Akhirnya kan mikir otak kan, Ya. gitu gimana balikinnya supaya bisa punya motor lagi, Bisa lebih. punya laptop lagi minimal gitu, Ya. kan gitu. Nah, jadi ya kita kalau tipenya kayak gitu silahkan jual. Tapi kalau tipenya nggak apa-apa uang saya ini, jangan sekali-kali coba itu. Nanti dia praktekin, wah saya jual motor, jual laptop nggak balik. Oke. Nanti nyalahin, wah itu kata Kang Azhar tuh. Enggak, berarti dia bukan tipe yang tanggung jawab sama uang sendiri. Yeah. Dia lebih tanggung jawab mungkin sama uang orang Oke. lain. Tapi kalau dia sama uang sendiri nggak tanggung jawab, uang orang lain nggak tanggung jawab, ya udah nggak usah jadi pengusaha lah. Jadi karyawan lebih cocok kali ya. Harus dibarengi sama ilmunya juga ya. Iya, gitu. Tentu. Dari sekarang Akang kesibukannya kerja, sekaligus jadi mahasiswa juga di Inaba, dan punya keluarga juga ya Kang ya. Punya. Nah, gimana sih kehidupannya atau apa yang berubah lah semenjak udah punya anak, punya bisnis sendiri, kuliah juga, apa sih yang berubah? Nah, gimana sih cara ngaturnya lah, terutama dari saya nih yang belum beristri, belum berkeluarga, belum punya anak, apa sih yang bisa di-share kali ya Kang buat saya atau buat teman-teman di luar sana, dari Akang yang udah pengalaman gitu. Iya, kalau berkeluarga ya pasti ya, nggak tahu ya. Kalau saya ya sebagai laki-laki dan saya lihat laki-laki di sekitar saya yang udah berkeluarga, biasanya memang ketika sudah berkeluarga itu yang dipentingin itu keluarga. Ya betul. Gitu. Istri, anak, dan biasanya saran saya kalau mau mulai bisnis mungkin sebelum berkeluarga. Kenapa? Rasa beraninya menurun kalau sudah berkeluarga. Kenapa? Karena bayangin kalau dulu saya bisa berani jual motor, jual laptop untuk beli produk. Kalau gagal yang nggak makan siapa? Saya sendiri. Ya. Agak sedikit aman. Sedikit kayak judi gitu. Ya lapar sendirilah. Nggak masalah gitu. Sebenarnya nggak judi juga sih, karena kan kita ada usahanya. Kalau judi itu kan real, nggak ada usaha kan gitu. Nah, sedangkan ketika sudah punya istri, apalagi sudah punya anak, untuk kita seberani itu tuh kayaknya untuk saya nggak terlalu seberani itu. Ya mungkin kalau saya punya uang sekian, ya mungkin berani mentok di 50%, 70%, nggak berani sampai all in 100% gitu. Karena resikonya emang besar juga ya kalau di bisnis. Karena ya itu, kalau bisnis gagal, istri sama anak kan tetap gimana? Harus dikasih makan. Kayak dulu waktu itu sempat ada satu peristiwa, kayaknya nih bisnis nggak terlalu jalan lancar. Terus saya bilang ke istri sama ke anak-anak, utamain kalau makan kalian. Kalau saya makan sehari-hari nggak apa-apa lah gitu. Hitung-hitung diet misalnya gitu. Betul. Tapi kan istri nggak mungkin tega, masa istri sama anak makan sehari 3 kali, saya sehari sekali. Akhirnya istri setiap makan nyediain buat saya. Waduh, katanya boros nih kali. Kacau, boros nih katanya. Wah, nggak bisa. Akhirnya ya saya siasati, berarti saya jangan ada di rumah. Jadi kan istri makan tetap sehari 3 kali, sayanya di luar, makannya kalau di rumah. Gitu. Nah, jadi beda momennya beda gitu. Jadi kalau masih sendiri, wah udah berani aja. Apa sih yang ditakutin kalau sendiri? Nggak bisa makan, ada triknya. Nggak bisa makan, nggak usah takut, silaturahim ke rumah temen. Pas dia makan, ayo ikut makan.
Bener. Dulu Bener saya sih. zaman kuliah, waktu saya merintis itu kan nggak langsung sukses, Iya. kuliah merintis nggak langsung sukses. Ya. Itu saya baru sebulan kuliah, mentor bisnis bilang kayak begini ke saya. Berani nggak yang telepon orang tua bilang stop uang jajannya hari ini juga? Wes. Siapa yang berani angkat tangan? Saya angkat tangan. Oke. Telepon orang tua. Padahal baru sebulan saya merantau. Oke. Halo, ya mah jangan kirim lagi uang jajannya. Wes. Wih, itu gimana bayar kos? Gampang. Gampang. Gimana makan? Gampang. Nah, Keren. habis uang, belum bayar Bener. kos. Ya. Gimana tuh? Ya bingung kan, nggak Ya, bisa pasti. tidur, Ya. nggak apa. Tapi saya bertekad untuk nggak minta, Ya. gitu. Berarti, tapi kalau dikasih, ya lain cerita ya. Kalau Ya, tiba-tiba lain cerita. dikasih lain cerita. Tapi ada fase saya belum dikasih, udah telat hampir seminggu Ya. bayar kosan. Ya. Dan kosan saya itu saya milihnya yang mahal juga sih. Ya. Padahal ada kosan yang 500.000 Ya. kan. Saya waktu itu zaman itu saya kosan tuh hampir 2 juta saya Ya. sebulan Sebulan. gitu. Nah, ya udah akhirnya kan nggak bisa tidur. Ya. Habis tidur jualan ya WA marketing itu. Hmm. Ya tiba-tiba alhamdulillah ada yang beli. Ya. Bisa bayar. Alhamdulillah nggak pernah sampai diusir dari kosan gitu. Jadi seburuk-buruknya, anggap pahit-pahitnya sampai diusir dari kosan. Ya. Tetap kan kita bisa calling ke Ya. orang tua apa buruk-buruknya walaupun Buruk-buruk. saya alhamdulillah belum pernah sampai seperti itu. Nah, itu kalau sendiri. Ya. Bayangin kalau sudah berkeluarga. Makanya kenapa bagusnya mumpung masih muda, ini kan rasa beraninya tuh Ya. masih Adalah tinggi bergelora. ya, gitu. Apinya masih Ya ada. kan kayak gini aja lah, sesimpel dulu saya naik motor kalau di jalanan, udah kayak Valentina Rossi lewat Iya, lah, gitu. Nggak mikir gitu kan. Setelah berkeluarga beda, lebih pelan sih naik motor. Hati-hati. Beda, gak tahu kenapa ya, mungkin ada apa studi ilmiahnya gitu. Cuman yang saya rasakan memang beda. Jadi kalau teman-teman nih masih muda, belum menikah, mau coba usaha, Ya. ya cobalah. Coba aja. Coba dari sekarang, apa sih ruginya gitu. Lapar masih bisa ngerengek ke mama apa kan gitu. Even gagal pun gak apa-apa gitu. Even gagal pun ya nggak rugi-rugi banget, nggak sampai mati gitu. Bener. Ya kan, nggak sampai nggak bisa makan, nggak sampai bikin lapar anak orang, Ya. gitu kan. Ya itu. Yang suka takut di awal nih. Iya. Tadi nih Kang, balik lagi ke yang pertama. 1 tahun 100 juta nih. Iya. Oke. Berarti Kang, saya mau tahu juga. Kan sekarang berkeluarga. Ya. Yang manage keuangan, tetap Akang atau istri juga ikut bantu? Kalau sekarang saya aja. Akang doang juga. Ah. Nah, boleh dong dikasih tips gitu, cara ngatur uangnya kayak gimana? Atau mungkin boleh dikasih tahu juga barang apa aja ya gak sih yang udah dibeli yang harganya wow gitu, ada gak sih Kang? Boleh dimulai dari cara atur keuangan dulu aja. Mungkin ngatur keuangannya aja lah ya. Ya, Kalau boleh. barang apa saya nggak suka flexing lah. Asik. Boleh Kak. Jadi ngatur keuangan itu memang sesimpel orang tua, banyak orang tua yang suka bilang kan jangan besar pasak daripada tiang, itu aja. Gitu. Dan sebisa mungkin setelah tidak besar pasak daripada tiang kan ada sisa tuh. Nah, sisa itu kalau saya sih nyaranin untuk dikelola di dalam bisnis. Kalau di bisnis. Ya, jangan ditabung, jangan diinvestasi. Kenapa? Kalau investasi kan kecil. Iya benar. Gitu, dapatnya kecil karena uang yang kita setor kecil. Ya, Kalau mungkin kalau kita uangnya 100 juta 1 miliar kita investasi, baliknya lumayan lah, 1%, 2% masih lumayan. Tapi kalau kita sisanya cuma 100.000, 200.000 diinvestasiin, masa dalam setahun cuma dapat 10.000 buat betul. apa kan? Mending beli Aqua, jualan tuh di mana, di alun-alun Bandung misalnya. 10.000 sehari dapat itu. Iya betul. Daripada nunggu investasi setahun baru dapat 10.000 kan. Itu. Jadi sebenarnya sisa uang itu kelola di bisnis. Nggak usah mikir bisnis yang terlalu idealis. Sekarang anak muda tuh banyaknya bisnis apa? Cafe. Idealis betul. Buat apa? Brand fashion.
jual aqua dulu coba. Yes. Jangan aqua lah, aqua sekarang kan katanya di boykot. Iya. Le mineral lah gitu. Ya, jual le mineral lah coba gitu ke alun-alun Bandung. Bisa nggak jual? Teman saya ada yang jual aqua, satu aqua laku 100.000. Ya. Bisa nggak coba? Itu jualnya kemana coba? Kemana kan? Ke supir truk. Supir truk. Bayangin. Satu botol aqua. bukan aqua ya. Dulu mereknya Prima. Oke. Mereknya Prima gitu. Nah itu jual satu botol 600 mili, Ya. 100.000 satu botol. Gimana tuh, Kang? Itu teman saya nggak tahu. Ya. Itu teman saya. Maksudnya ya kalau yang ideal ya kita jual 5.000. Itu Ya. 5.000 aja udah untung 2.000 3.000 Ya. kan. Jadi daripada investasi padahal uang kita masih sedikit, Ya. itu nunggunya lama. Kecuali kalau ya tadi saya bilang udah 100 juta 1 miliar silahkan investasi lah Ya. gitu, tapi cari yang halal jangan yang haram. Nah tapi kalau masih yang sisanya 100.000 200.000 atau 1 juta ya kelola aja Kalau sendiri. di bisnis lagi. Iya bisnis sendiri. Iya, Dan bisnis. nggak usah yang gede-gede, yang bisa dijalanin masih masuk akal. Misal beli aqua 1 dus Ya. setiap minggu jual 5 misalnya. Itu kan jual 5 aja udah misalnya dapat 50.000 gitu. Berarti sebulan bisa dapat 200.000 tambahan, kan lumayan gitu. Nanti kalau udah jago jual aqua, jual apa le mineral ya, Yeah. jangan aqua, aduh aqua mulu. Nah misalnya upgrade, jual le mineral laku terus nih. Ya. Coba jual skincare misalnya. Skincare kan bisa untung misalnya satu pieces-nya 20.000 Ya, 30.000. Ya upgrade dikit-dikit Upgrade gitu. dikit-dikit. Tapi dari awal itu dulu gitu. Oke, ilmu baru teman-teman ya. Oke, nggak jauh-jauh dari situ. Nah, aku pengen nanya, Akang nggak sama sekali nggak ngelirik atau ngelirik cuman nggak terlalu kayak misal emas kayak gitu, obligasi kayak gitu, atau bahkan yang lagi rame kan kripto kayak gitu, Akang bener-bener nggak berarti? Emas saya ngelirik, Ya, kripto saya pernah main. oke. Tapi nggak. Obligasi enggak. Oke. Obligasi itu kan surat utang. Ya, Jadi kalau kita dapat untung riba, haram. Jadi saya enggak ke obligasi enggak. Gitu. Kalau kripto saya sempat main ya, gitu. Kripto saya sempat main tapi setelah tahu hukumnya saya enggak main lagi oke. gitu. Saya sempat main saham juga, saham ada. Ya. Tapi ya hati-hati kan, banyak yang bilang sekarang saham itu 80% halal. Oke. Tapi kalau kita lihat syarat halal dari lembaga yang menghalalkan, Oke. itu sebenarnya nggak halal. Karena syaratnya itu di bawah, ada yang bilang di bawah 30%, ada yang bilang di bawah 10% riba, Ya, itu masih halal menurut lembaga tersebut. ya, Padahal 0,0001% riba aja tetap gitu. udah haram Ya, gitu, tetap. udah haram. Jadi hati-hati sama oknum-oknum yang bilang 80% saham yang beredar Ya. di Indonesia, ini yang saham yang saya omongin yang ada di pasar saham Ya, ya betul. gitu, bukan yang teman kita punya perusahaan Oke. belum IPO. Nah itu mah mungkin masih halal lah, Ya. insya Allah gitu. Oke. Nah, jadi daripada ke sana menurut saya, apalagi yang tadi saya bilang uangnya masih kecil, Ya, mending putar sendiri, putar sendiri. lebih gede Ya, gitu. Jual bala-bala aja masih lebih gede, jauh Iya. lebih gede daripada kita masukin misalnya ke BCA tapi cuma 100.000 Iya. sejuta misalnya gitu ya. Hmm. Belum ribanya, Iya. dosanya banyak, untungnya nggak seberapa kan gitu. Mending jual bala-bala lah Iya. gitu. Kalau nggak mau jual sendiri ya cari orang yang mau jualin, bagi hasil kan bisa. Iya. Titip-titip di warung apa Oke. gitu. Putar, jadi intinya putar di bisnis sendiri. Ya Putar di bisnis sendiri sebelum gede, jangan dulu lirik terlalu jauh lah. iya. Nah, sedikit-sedikit ya itu lebih baik gitu dibanding langsung ke arah yang mungkin nggak apa ya, bukan atau belum di ranah kita mungkin ya. Iya belum dia. Dan kalaupun coba hasilnya nggak gede. Kalau untuk yang uang yang dimasukin kecil ya. Iya. Tapi kalau uang yang dimasukin gede ya Hmm. ada peluang gede, tapi peluang ruginya juga gede. Ya betul. Ada yang lagi apa ya, nggak merayakan juga ya kan. Gak dirayain sih. Oke, Akang ini juga pas datang ke sini tepat banget sama hari ulang tahunnya. Saya selamat ya. Udah, terima kasih Kang Fajar Azhar. Terakhir mungkin buat teman-teman podcast Inaba TV ada saran nggak dari seorang Kang Fajar
seorang entrepreneur gitu, ada saran nggak buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai? Boleh ke kamera diomongin ya. Ya, saran saya mungkin untuk teman-teman nih yang masih muda, yang masih belum menikah, apapun yang mau dilakuin, apapun yang mau dijalani, saran saya tahu ilmunya dulu. Jangan sampai penyesalan itu di belakang. Gitu, karena memulai itu jauh lebih mudah. Mengembangkan itu jauh lebih mudah daripada mengubah. Gitu. Bayangin kalau kita baru mulai nih, kita rekrut 100 orang yang benar, itu lebih gampang daripada kita udah punya 100 orang tapi kelakuannya nggak benar, kita Iya, mikirin ngerubah itu gitu. Jadi pelajaran yang saya sharingkan dan pernah saya alami itu adalah saya banyak melakukan sesuatu belum tahu ilmunya, makanya tadi kayak ditanya Iya. kripto pernah main, pernah masukin uang gitu ya, lumayan gitu, untung lumayan tapi nggak diambil. Kenapa? Ternyata baru tahu hukumnya nggak bagus kan, gitu dan lain sebagainya. Jadi apapun itu mending tahu ilmunya dulu. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, pilihannya dua biasanya. Satu, akhirnya kita sengaja udah tahu itu nggak bagus, kita sengaja ngelakuin itu. Atau yang kedua, kita tinggalin itu dan kita mulai dari nol gitu. Dua-duanya nggak enak. Begitu, dua-duanya nggak enak gitu, tapi itu pelajaran hidup. Oke, ada gak sih Kang irisannya antara perkuliahan nih sama kehidupan Akang sebagai entrepreneur gitu? Justru saya sebenarnya masuk ke kampus Sinaba itu itu saya ingin tahu teori-teori apa yang sudah saya praktekkan. Jadi berbeda sama waktu saya kuliah yang D1 itu kan, memang saya belum ada ilmu, akhirnya belajar di kuliah, mau itu teori atau praktek sekalipun. Nah, kalau di Inaba ini kan memang sengaja saya masuk yang kelas karyawan biar lebih santai gitu. Tapi juga saya bisa dapat ilmu-ilmu teori-teori yang sebenarnya udah saya praktekkan. Jadi itu lumayan bagus gitu. Kenapa lumayan bagus? Karena kan sekarang orang pintar itu yang pakai bahasanya tuh teori-teori ya, gitu. Pakai bahasa-bahasa keren gitu. Jadi menurut si ini, teori si ini. Nah, itu lebih bagus daripada bilang cuman kalau pengalaman saya atau pengalaman reseller saya itu kan kurang kuat sebagai datanya, kurang valid. Jadi sebenarnya saya di sini untuk menguatkan apa yang sudah pernah saya alami dengan teori-teori yang sudah ada itu. Dan di sini saya mendapatkan hal itu. Kayak saya mau nanya nih Kang, bener gak sih sebenarnya kalau kita berada di lingkungan contoh nih, mohon maaf ya, di lingkungan yang setara sama kita, itu bakal berbeda dengan kita yang berada di lingkungan dengan teman-teman yang jauh di atas kita. Benar gak sih Kang, perbedaannya itu ada gitu, ketersinambungan terutama dalam pola pikir kali ya, ada gak sih Kang? Menurut saya tentu ada. Kenapa menurut saya? Karena saya belum tahu teorinya ya. Mungkin itu bisa dibahas mungkin di psikologi kali ya. Tapi memang menurut saya secara logika aja ya, secara logisnya misalnya gini, kita punya teman semuanya bisa berenang, kita nggak bisa berenang sendiri. Mereka setiap main selalu di sungai berenang, gitu. Berarti kan pilihan kita cuma dua dong. Kita belajar berenang sampai bisa berenang, atau kita nggak berteman sama mereka, kan begitu ya? Betul. Kalau kita belajar berenang dan sampai kita bisa berenang, tandanya kita sukses mendapatkan sesuatu yang baru. Sedangkan kalau kita memilih untuk mundur, berarti kan ya udah kita nggak berkembang di situ. Nah, itu masuk juga ke hal misalnya contoh dari tadi kan kita bahasnya keuangan ya. Misalnya contoh teman kita semuanya uangnya sama kayak kita, misalnya gitu ya, UMR misalnya gitu ya. Maka untuk kita mencapai mungkin 10 juta per bulan atau 20 juta per bulan, gak usah banyak dulu lah, nggak akan kepikiran. Dan ketika kita ketemu orang 10 juta atau 20 juta per bulan, tentu omongannya beda.
pertanyaannya kita mau menyesuaikan biar kita dianggap atau kita mau mundur, ya udah kita gaulnya sama teman-teman Yang kita mana aja. tadi ya, Tapi kalau kita berusaha untuk upgrade. nyambung Iya. ke mereka, ya kan tanda kutip kita sukses. Ya betul. Sedangkan kalau kita memilih mundur, berarti ya udah kita nggak berkembang. Stagnan. Kita Ya nggak betul berkembang. di situ. Itu ada pengalaman juga dulu waktu saya baru pendapatannya 5 juta per bulan. Ya. Saya punya temen tuh rata-rata di belasan juta sampai 20 juta per bulan. Ya. Setiap saya ngomong saya diacuhin. Jadi mereka lagi ngomong nih, diskusi. Ya. Mereka diskusi. Terus saya banyak istilah yang saya nggak tahu, saya tanya. Kalau itu maksudnya apa? Diabain, dianggap saya nggak ada. Dicuekin aja gitu. Dianggap saya nggak ada beneran. Dianggap saya nggak ada. Nah, di situ saya bukan saya mundur, di situ saya bertekad, lihat aja pendapatan saya lebih dari kamu yang belajar sama saya. Yes, keren. Gitu. Ya. Kayak, alhamdulillah 3 bulan kemudian pendapat saya lebih Ya, tinggi dari lebih dia. tinggi dari dia. Oke. Dia yang kejar saya. Kenapa? Ya. Kok bisa begini. Dan Akang Jo udah beda, bukan sama mereka lagi gitu ya. Akang udah di atas itu lagi gitu ya. Iya, saya udah dia, tapi ya saya nggak Ya, ngacuin mereka. ya, Saya tetap pasti. saya berteman sama Ya, mereka gitu. Cuman saya nyari lagi yang di atas saya supaya Ya. saya terpacu lagi untuk Lebih lagi berkembang gitu. lagi Ya. gitu. Jadi manusiawi orang tidak nyaman ketika bertemu dengan orang yang tidak sama. Ya. Gitu. Itu manusiawi. Ya. Tapi sebenarnya sifat manusia itu punya 2 pilihan. Yang satu terhadap perkembangan. Ya. Kalau kita memaksakan untuk lama-lama nyaman, Ya. atau yang kedua kita meninggalkan, akhirnya kita nggak berkembang gitu. Nah itu pilihan sebenarnya. Hidup itu pilihan gitu. Ingin ambil resiko untuk bisa upgrade diri lebih, atau enak-enak sekarang tapi ya udah di situ aja gitu ya. Iya, ibaratnya saya suka bilang begini, orang itu kan ketika melihat ujian hidup itu selalu mengeluh, Ya betul. nggak ingin ujiannya lebih berat, Ya. tapi ingin pendapatannya lebih banyak. Ya, Ya kan? pasti. Gini aja, kita kan selama ini belajar waktu kita SD. Ada nggak anak SD yang bilang, saya nggak mau ikut ujian, saya nggak mau lulus, biar nggak SMP, karena SMP lebih berat, belajarnya lebih berat, benar nggak? Ya betul. Ya kan? Ada nggak Ya. anak SD yang mau nggak lulus? Enggak sih. Ada nggak? Enggak ada. Yang nggak mau diuji? Ada nggak? Enggak tahu sebenarnya. Ya kan? Pasti kan ingin diuji Yeah. supaya lulus, Yeah. supaya dapat ijazah, Yeah. supaya naik ke SMP. Ya. Biar apa? Lebih sulit. I see. Ya kan? Tapi kenyataannya setelah orang udah lulus SMA atau Yeah. udah lulus kuliah, kenyataannya pelajaran itu nggak nyampe ke mereka. Akhirnya mereka ketika dapat ujian, kenapa ujiannya lebih berat? Ya benar. Menghindari ujian. Padahal menghindari ujian sama dengan tidak naik kelas. Oke, kita cool down dulu. Dari yang berat-berat, ada nggak sih Kang hal unik atau apa ya, sikap apa sih yang bisa kita terapin untuk setidaknya kita upgrade diri lah gitu, dari kacamata seorang entrepreneur dari Kang Azhar ini, ada nggak? Jadi yang di upgrade pertama kali tentu ya kan, bahasa yang terkenal tuh apa? Don't judge a book by its By its cover. cover, ya betul. Padahal sebenarnya katanya itu ada lanjutannya. Apa tuh? Gitu, Pak. Saya lupa lanjutannya apa, tapi intinya orang itu baru tahu dalam buku itu kan setelah lihat sampulnya dulu. Ya betul. Gitu. Hmm. Intinya mah gitu. Nah, ternyata waktu saya dulu belajar bisnis juga, Ya. ada salah satu mentor bisnis yang bilang kayak begini. Kamu mau tahu nggak masa depan kamu gimana? Kalau mau tahu lihat masa depan kamu udah bisa kaya dalam waktu dekat atau enggak, maka coba ke kalau waktu di Jakarta bilangnya ITC ya. Kalau Yeah. di sini nggak ada ITC, mungkin BEC ya. Yeah, kalau di betul. Bandung ya. Ke BEC. Mau- Masuk ke sana, lihat berapa banyak yang nawarin kamu. Kalau banyak banget yang nawarin kamu, Yeah. berarti secara sampul Yeah. kamu udah seperti orang kaya. Harus dalam berpakaian kah, atau pesonanya sendiri atau kayak gimana? Sebenarnya yang paling ngaruh itu bukan pakaian. Karena gini, saya pernah
jalan berdua di ITC sama teman saya. Teman saya ini pakai kemeja, pakai sepatu, nenteng tas laptop. Saya pakai kaos ini nih, kaos yang dalam gini. Nah, kaos oblong, saya pakai ya celana panjang biasa sama pakai sendal. Dari masuk sampai keluar yang ditawarin saya terus. Temen saya nggak pernah ditawarin. Yang pakai jas, yang pakai kemeja, pakai kemeja. Nah, ternyata yang ngaruh itu ternyata bukan pakaian, tapi cara kita berjalan, postur kita, tatapan kita, cara ngomong kita tegas apa enggak. Itulah yang yang dilihat oleh orang-orang kita itu sebenarnya kesana mau belanja apa enggak, kan gitu ya, marketing gitu ya. Padahal saat itu saya nggak bawa uang, teman saya bawa uang. Teman saya mau beli HP, saya mah nggak beli apa-apa, nganter doang. Tapi anehnya setiap masuk ke counter yang dipepet SPG, SPB itu saya bilang dia yang mau beli gitu, tapi dia tawarin saya gitu. Nah itu ngaruh ternyata. Jadi bukan dari pakaian ya, mungkin pakaian ada ngaruhnya. Betul. Tapi percuma pakaian kita bagus, tapi kita posturnya misalnya bongkok, minder. Pas ngomong juga kayak, Mbak ini berapa harganya, Mbak? Jadi malu-malu, takut kalau harganya lebih dia nggak bisa beli. Kan gitu. Padahal pede aja harusnya. Tanya ini berapa? Oh, yang paling mahal yang mana? Oh yang ini. Oh, lihat dulu ya, saya bandingin dulu sama yang lain. Kan gitu bisa kan? Iya kan? Oh iya. Walaupun nggak beli juga. Pede aja gitu. Pede aja. Jadi yang pertama itu memang kita harus punya kepercayaan diri. Gitu. Kalau kita aja sama diri sendiri nggak percaya, siapa yang mau percaya sama kita? Kak Alamin juga Kang, soal pede aja dulu gitu ya. Kak Alamin juga kemarin saya baru dari Sumarekon, Mall Bandung. Saya benar-benar nanya-nanya mobil. Benar-benar itu ada 3 mobil. Saya datengin aja dulu, ngobrol aja dulu sama salesnya. Dan memang betul. Kalau walaupun kita nggak beli, walaupun kita nanya-nanya aja, pede aja dengan pesona kali ya. Pesona kita pede juga, mereka juga gimana ya? Cara mereka men-treat kita juga bagus banget gitu. Si salesnya nggak membahas malesan, bahkan kita dilayani, dikasih minum, dicobain masuk mobil, ditawarin justru mau test ride gak, dianterin ke rumah kayak gitu kan. Nah, ada nggak sih Kang versi Akang nih yang lebih ekstrim kali Kang? Kalau saya mobil nih kemarin, ada nggak sih yang lebih ekstrim? Saya ada. Saya pernah waktu itu, padahal saya bisnisnya baru rugi ya waktu itu. Jadi uang nggak banyak. Cuman waktu itu kita mau survei rumah, nggak ada niat beli, cuman survei doang. Saya ke Podomoro. Saya ke Podomoro sama istri. Yang Telkom itu? Iya, yang di sana tuh. Cuman waktu itu masih baru tuh, pembangunannya baru mulai. Baru lah. Saya janjian sama marketing, pas masuk ke sana disambut kan, dipepet sama marketingnya. Makan apa? Dikasih makan. Makanannya habis, makan apa dikasih lagi gitu ya. Makan ditawarin makan. Iya, ditawarin terus gitu. Nggak boleh habis lah pokoknya makanan tuh ya. Terus minuman dikasih minum gitu. Padahal kita nanya-nanya aja gitu. Nah, artinya di situ apa artinya? Ada rasa percaya si marketing ini bahwa saya itu sama istri mau beli. Padahal itu lagi saya tuh cuma pakai kaos sama sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai apa gitu. Tapi itu pede. Dan saya udah bilang saya niatnya di sini nanya-nanya, survei. Setelah ini saya mau survei ke Kota Baru sama Sumarekon. Survei aja, gitu. Pede aja. Nah ini sebenarnya trik juga nih untuk teman-teman nih yang mahasiswa yang merantau ke sini ya, nggak punya uang buat makan, main dah ke Podomoro tuh, kan dekat dari sini ya. Main ke Podomoro, pede aja, makan gratis, enak makannya bener, makan gratis, makan minum gratis di situ. Kalau daripada ke warteg ya, masih ngeluarin 10.000, nah ini gratis, dekat kan dari sini Podomoro kan. Bener, saya pengalaman. Tapi waktu itu saya bukan dalam rangka ngehemat uang ya, beda. Tapi benar-benar setelah itu benar-benar survei ke Kota Baru kayak gitu, benar-benar survei. Bener, saya survei. Saya ke Kota Baru survei, ke Sumarekon survei, sama disambut hangat gitu ya.
ke Sumarekon nggak jadi kalau nggak salah, ke Kota Baru karena waktunya Ya. nggak keburu gitu. Jadi ya itu intinya, kita itu percaya diri. Ya. Percaya diri. Kalau kita udah percaya diri, insya Allah orang juga ngelihat kitanya oke. Ya, betul. Gitu. Karena kalau kita sendiri aja nilai kitanya jelek, Ya. gimana orang nilai kita? Nah, sip. Gitu kan? Cakep. Iya, diri sendiri aja yang punya tubuh sendiri aja nilai jelek. Iya, Gimana orang lain? benar banget. Kan gitu. Nah, kalau ini Kang, saya mau nanya lagi nih. Benar gak sih kalau kita merasa kita belum pantas nih, contohnya kita beli apa ya, mobil Tesla lah kita anggap contoh ya. Kita merasa nggak cocok nih duduk di mobil Tesla. Tapi kita coba buat duduk di mobil Tesla tersebut, entah itu di pameran, entah itu di mall gitu ya. Nah, itu ngaruh gak sih kan ke psikologi, terutama ke diri kita masing-masing. Kita berada di tempat yang kita merasa nggak pantas gitu. Ngaruh gak sih kan? Ada nggak pengalamannya dia? Saya nggak ada pengalaman kayak gitu ya, tapi Ya. menurut saya bagus-bagus aja. Kenapa? Karena itu kan menumbuhkan rasa percaya diri. Biar Ya. teman-teman tahu bahwa dunia itu nggak menolak teman-teman. Dunia itu nggak nolak orang-orang miskin, orang-orang yang belum berkembang. Enggak. Dunia itu terbuka untuk semuanya, bagi siapa aja yang mau coba. Yes. Coba aja dulu. Gitu. Nggak ada yang larang. Benar. Ada pameran mobil misalnya ya. Iya. Mobil apapun itu. Datang aja. Datang, nggak mungkin diusir. Ya, Nggak benar. mungkin diusir. Datang aja dulu, itu nambah pede. Mungkin awalnya ya gemeter lah. Ya, pasti. Ya mungkin awalnya gemeter, tapi ya nggak apa-apa, coba aja. Nggak akan, intinya dunia itu nggak seburuk yang teman-teman pikirkan, tapi nggak semanis juga yang teman-teman Iya, pikirkan. benar. Jadi pertengahan lah gitu. Oke, baik. Terima kasih banget Kang Fajar sudah berbagi kisahnya, berbagi pengalamannya. Oke, buat teman-teman, banyak nih hal yang bisa kita ambil dari Kang Fajar sebagai entrepreneur ini ya. Terima kasih Kang Fajar sudah meluangkan waktunya ke sini main-main ke podcast Inaba. Dan segitu aja episode podcast Inaba TV kali ini. Saya Putra dan Kang Fajar Azhar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.